Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fadia, NIM 1720210053. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Kebelet Kaya, karya Matigo WP. Buku ini diterbitkan tahun 2009 oleh Agustin Leoni sebagai editor, desain sampul oleh Sagita Eka, diterbitkan dari PT Tangga Pustaka di Jakarta, cetakan yang pertama, berjumlah 174 halaman dengan 12 bab di dalamnya. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, bab 1 berisi tentang cara bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Hal yang pertama harus dipunyai adalah keberanian. Berani itu muncul dari dalam diri seorang entrepreneur. Hal yang penting adalah tanamkan keberanian tersebut terlebih dahulu agar kita bisa menjadi entrepreneur yang handal. Selanjutnya, mantapkan diri untuk melakukan segera karena kesempatan itu hanya ada pada mereka yang mempunyai harapan dan kemauan saja. Belajar jatuh bangun untuk menjadi terampil dengan menguasai ilmu secara detail dan memiliki strategi yang berbeda dalam berbisnis. Jadi, seorang entrepreneur itu tidak boleh mudah percaya sebelum mencobanya terlebih dahulu. Mencoba sendiri dan dengan semangat berwirausaha yang menentukannya. Selanjutnya, pertahankan terus gambaran sukses dan jangan mudah putus asa. Untuk menaklukkan investor, harus mempunyai bekal, yaitu pembuktian diri. Karena membuktikan kemampuan diri ini akan memberikan kita kesuksesan dan maju di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Menjelaskan bahwa semua hal yang diciptakan manusia itu awalnya adalah dari mimpi. Impian tersebutlah yang akan menjadi motivasi yang paling besar untuk kita terus berjuang dan mewujudkannya. Terciptanya peluang bisnis terjadi karena sebuah bisnis yang dijalankan dan lihatlah kebutuhan sekitar kita. Biasanya kita memanfaatkan peluang tersebut. Seorang entrepreneur juga harus memiliki jiwa empati. Karena setiap bisnis akan memberikan peluang bisnis pada yang lainnya. Karena itu kita harus memberikan nilai lebih pada produk-produk lain di sekitar kita. Ketika berbisnis, yang kita jual tidak hanya terfokuskan pada kegunaannya saja, tetapi kita harus bisa memberikan manfaat lainnya kepada para konsumen. Kepandaian seorang pembisnis harus dapat mengikuti tren dan selera pelanggan kita agar para konsumen itu puas dengan apa yang kita buat. Entrepreneur harus mengetahui bahwa setiap daerah itu berbeda-beda, maka kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Sehingga seorang entrepreneur harus bisa melihat peluang apa saja di daerah tersebut yang dibutuhkan, entah sektor barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu bab ketiga, mengajarkan cara untuk membidik pasar. Membutuhkan nyali untuk mewujudkan ide-ide yang cemerlang untuk sebuah entrepreneur. Bagi seorang entrepreneur, mereka berani melakukan dan mengambil resiko. Jika ternyata keduanya berani mengerjakan peluang yang mereka lihat, maka entrepreneur akan membaginya dengan orang lain untuk mengurangi resiko dan membagi keuntungan dan mitranya. Seorang entrepreneur dituntut untuk jeli. Kenapa begitu? Karena kita akan bisa membangun komunikasi lebih baik dengan orang lain. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena ketika terjadi sebuah fenomena dan masalah. Berusahalah untuk mendapatkan gambaran lengkap terlebih dahulu sebelum fenomena itu selesai. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena terlambat beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang tersebut. Jika kita bisa melihat peluang lebih detail, sesungguhnya ada beberapa orang yang juga melihat peluang tersebut. Itulah yang dinamakan bisnis
Dan yang membedakannya adalah keberanian seseorang untuk bertindak lebih jauh. Oke ya, kita lanjutkan untuk ke bab yang 4, yaitu untuk menjadi pengusaha, Anda tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita akan memulai usaha, kita tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang jarak jauh atau belum tentu terjadi. Maka kita harus memulainya saja terlebih dahulu. Lakukan apa yang dapat dilakukan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai bisnis, walaupun kita sendiri belum punya pengalaman. Kemampuan untuk tumbuh jika kita akan menjalankannya, bukan hanya sekedar memikirkannya. Nah, kita harus terjun langsung. Jangan terlena dengan kesuksesan yang dapat menjerumuskan, karena itu pandai-pandailah kita mengelola kesuksesan agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jika kita mau menjadi seorang atau melakukan sesuatu, bersiaplah untuk gagal. Karena apapun itu, kita harus mempersiapkannya. Namun, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Seorang entrepreneur harus bisa mengelola stres dan tidak panik. Dituntut untuk fokus pada masalah, maka peluang akan muncul di situ. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah dan murah adalah hal yang diinginkan dan sangat utama, karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Nah, disinilah kemampuan seorang entrepreneur biasanya akan diuji. Lalu, bagaimana kita jeli untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas? Berkualitasnya tidak rendah, namun berkualitas yang baik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Hal ini pastinya akan memberikan keuntungan kepada bisnis yang sedang kita jalankan. Usaha yang kita bangun tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dari pihak yang terkait, misalnya dengan produsen atau konsumen. Untuk bab 5 yaitu dengan pola pikir entrepreneur. Seorang entrepreneur sejati adalah seorang yang berani mengambil resiko dengan calculate risk, yaitu sudah memperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan mungkin terjadi di depannya. Seorang entrepreneur sejati adalah mereka yang sangat pandai melihat sebuah peluang dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya, peluang itu muncul dimanapun dan jangan cepat untuk puas. Begitu tercapai apa yang dicita-citakan, seorang entrepreneur akan langsung membuat sesuatu yang baru. Jadi kita itu tidak mudah puas akan hasil yang telah kita capai. Ketika target tercapai, target yang lebih tinggi dipasang seakan tidak pernah berimbang karena Karena di sanalah kehidupannya berputar dinamis. Jika kita berdampingan dengan seorang entrepreneur, ide-ide yang akan mengalir terus dan inovatif. Mereka yang memiliki semangat akan terus-menerus melakukan penyempurnaan di bidang yang mereka kuasai. Selanjutnya yaitu bab 6, menjelaskan tentang tugas entrepreneur. Jiwa kreatif seorang entrepreneur itu sangatlah dibutuhkan. Jadi jangan pernah membuang waktu berdiam terlalu lama karena sebab kegagalan. Kita tidak boleh stagnan, kita harus terus maju. Carilah inovasi lain dalam bisnis agar tidak membuat jumlah karyawan menjadi beban. Perdayakan dan jadikan mereka sebagai aset yang sangat berharga. Entrepreneur harus bisa mengolah usaha dan diwajibkan memiliki soft skill sendiri, yaitu keterampilan seorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain, kita mengenali karisma diri kita sendiri. Hal ini sangat mempengaruhi kesuksesan seorang dalam pembawaan diri, bersosialisasi, dan juga berbisnis. Terus kita harus bisa dan mengetahui semangat leadership kita sendiri. Itu bisa muncul karena faktor-faktor tersebut. Itu sama halnya dengan jiwa dan semangat yang melekat pada diri pemimpin. Seperti kita ini harus bisa mengendalikannya
situasi jiwa leadership kita bisa muncul dan mengasahnya lebih dalam. Selanjutnya yaitu Zero Principle Entrepreneur. Seorang pebisnis bukan hanya bermodal dengan uang saja. Biasanya kan kita berpatokan dengan seorang pebisnis itu harus mempunyai modal banyak, uang banyak. Tidak. Biasanya kita berawal dari nol. Banyak modal yang bisa dibutuhkan seperti keterampilan, jaringan, leader, dan lainnya. Bangunlah sebuah kepercayaan kepada rekan kerja karena itu hal yang terpenting dalam sebuah bisnis. Biasanya seorang entrepreneur harus bersikap jujur. Dan seorang entrepreneur harus bisa mengosongkan pikiran karena jika terjadi sesuatu, misalnya ketika kita menghadapi tantangan, kerumitan, dan terpaan masalah, maka mengosongkan pikiran itu adalah hal yang terbaik dan yang bisa kita jalankan dan mengambil keputusan yang tepat saat kita berpikiran dingin dan kosong. Oke, selanjutnya yaitu berbisnis tanpa uang tunai. Kalau dipikir-pikir berbisnis tanpa uang tunai sedikit aneh, tapi modal dalam berbisnis bukan hanya uang, sudah kita jelaskan tadi ya. Kelayakan juga dinilai biasanya. Tidak biasanya, tapi pasti. Jika ingin berbisnis, tetapi tidak mempunyai modal untuk memulai usaha, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk memberikan modal memulai sebuah usaha. Biasanya kita mempunyai channel gitu ya. Terus entrepreneur harus kerjasama modal, yaitu modal uang dan keahlian. Bisnis tanpa uang bisa diawali dengan konsep kerjasama tadi. Kemudian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Maka buatlah perjanjian yang rinci dan mudah dipahami. Kemudian biasanya memakai materai untuk menguatkan perjanjian tersebut. Dan jika terdapat masalah di kemudian hari bisa dibicarakan seperti berunding atau sebagainya. Tidak hanya itu, kita dapat menjadi seorang broker dengan membuat jaringan antara pembeli juga penjual. Dapat juga barter dengan seorang pemasok. Selanjutnya, entrepreneur harus belajar hal-hal besar perusahaan yang dijalankan dan akan dapat banyak keuntungan. Semoga ya. Selanjutnya yaitu bab 9 tentang darah entrepreneur. Bagi para entrepreneur, latihan memahami, mengenal, menilai karakter itu perlu dilakukan. Karena pengalaman ini harus senantiasa diasah selama berwirausaha. Memiliki orientasi pada pelayanan, seorang pebisnis harus menyajikan sebuah servis yang baik dan bermutu. Itu wajib ya. Karena seorang entrepreneur harus fokus dan kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Biasanya apa yang kita kerjakan dan kita cintai itu kita tidak akan bosan dan akan semangat terus. Kemampuan fokus dapat membuat perubahan pada dunia bisnis yang sangat dinamis dan selalu bergeser. Bisa memikat promosi dan harus memperhatikan sebelum berhutang. Dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Selanjutnya, telitilah dalam merekrut dan pilihlah hanya yang terbaik dari yang terbaik, yang cocok menurut kita dan nyaman biasanya. Dan selanjutnya mencari dan menciptakan usaha. Harus memperhatikan peluang, itu yang terpenting. Lakukan sosialisasi, promosi, dan pandanglah jauh ke depan bahwa yakin sukses kita akan maju ke depannya. Bab 10 yaitu aturan main entrepreneur. Bagi seorang entrepreneur, berpikiran dan berperilaku positif akan banyak mendatangkan rezeki dan energi positif tersendiri. Itu akan terasa nikmat jika dirasakan di dalam hati. Maka itu kita kalau mengerjakan sesuatu itu harus berpikiran positif terlebih dahulu, ikhlas, dan niat dalam hati benar-benar. Jangan pelit ilmu. Ketika kita memulai usaha, ambillah simpati dari lingkungan sekitar, karena cara ini akan memudahkan bisnis kita. Sejatinya, sebuah tolak ukur kesuksesan sebuah usaha tidak dilihat pada faktor magisnya. Bagi seorang entrepreneur,
Guru yang terbaik adalah diri sendiri, dan tentunya Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sendiri yang mampu membangun kredibilitas bisnis tersebut. Seorang entrepreneur dituntut kemampuannya dan kejeliannya dalam menghadapi kompetisi terhadap produk yang sejenis dan menjual yang membutuhkan strategi. Dari awal kita udah bahas peluang, strategi, dan kita harus tetap belajar dari pengalaman orang lain. Itu sangat perlu. Karena apa? Karena untuk pengalaman dan dengan memanfaatkan itu, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, serta jangan lupa untuk mensyukurinya. Biasanya kita kalau sudah di atas lupa bersyukur atau bagaimana. Nah, kita sebagai entrepreneur itu diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung. Dengan contoh yang mudah adalah kita bisa berinvestasi. Jadi kalau kita mempunyai bisnis itu kita harus berpikir lebih jauh. Uang kita untuk apa, nanti keuntungan kita untuk apa. Nah, makanya itu kita harus butuh investasi. Bab selanjutnya adalah budaya entrepreneur. Seorang entrepreneur sejati harus haus akan ilmu, belajar dan berikan yang terbaik. Cukupnya ilmu akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan hal-hal terbaik, karena diawali dengan ilmu tadi. Modalnya itu cuma itu, memiliki sikap sportif. Entrepreneur harus berani bertanggung jawab dan mencoba mencari peluang lain di dalam sebuah permasalahan. Jadi kita dituntut untuk sportif, bertanggung jawab ya. Terus menciptakan kader berkualitas, memiliki daya juang yang tinggi, dan harus menunda memanfaatkan uang untuk kesenangan. Jadi kita itu tidak boleh bersenang-senang terlebih dahulu. Kita harus memikirkan jangka jauh untuk bagaimana sih kita berbisnis selanjutnya gitu. Terus kita bisa bekerja membangun aset dan terus memutar uang untuk aset. Yang terakhir yaitu sikap seorang entrepreneur. Sikap seorang entrepreneur ketika melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses, berarti kita mempunyai mental bisnis. Itu salah satunya. Ini berkaitan dengan tadi ya, kita berani mengambil resiko. Dorongan dari dalam tersebut adalah dinamakan self-motivation atau motivasi diri kita yang didapatkan dari impian diri kita sendiri untuk segera diwujudkan. Salah satu cara sukses entrepreneur adalah dengan memperbanyak jaringan di sekitar dengan orang lain. Jadi kita banyak-banyak bergaul atau berbincang dengan orang lain agar kita bisa mempunyai channel banyak. Semua itu membutuhkan proses yang panjang dan kesabaran serta keuletan dari pengusaha yang handal. Seperti calon-calon pengusaha kita seperti ini, entrepreneur ya. Seorang entrepreneur juga harus pandai dalam menggunakan tenaga orang lain dalam membangun bisnisnya. Gunakan tenaga orang lain dalam menjalankannya, sedangkan ide kita yang menangani. Jadi kita berinovasi, kita berpikir kreatif, namun biasanya kita dan orang lain yang menjalankan. Jangan lupa untuk membagi hak mereka sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Selanjutnya, seorang entrepreneur harus memiliki sifat salesmanship, yaitu kita harus mempunyai jiwa sales. Hal ini merupakan sebuah jaringan yang memperkuat bisnis kita nantinya. Karena apa? Karena tadi dari awal, karena jika kita mempunyai channel banyak, kita akan lebih mudah untuk berbisnis gitu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.